Yang saya hormati Romo Presis, yang saya hormati Romo Kepala Sekolah SMP Swasta Seminari Pius Dabas Kiso, SMA Swasta Seminari Pius Dabas Kiso, dan Bapak Kepala Sekolah SMP Swasta Katolik Santo Yosef Kiso. Yang saya hormati para romo, para frater, rekan-rekan guru, tenaga kependidikan, SMP dan SMA swasta Seminari Pius Dabas Kiso, serta SMPK Santo Yosef Kiso. Yang saya cintai dan saya banggakan, siswa-siswi SMP Seminari Pius Dabas Kiso, SMPK Santo Yosef Kiso, dan siswa SMA Seminari Pius Dabas Kiso. Singkatnya, kita semua yang hadir di tempat ini. Damai sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, yang sebenarnya sekaligus kita merayakan ulang tahun Ki Hajar Dewantara. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena pada hakikatnya pada tanggal 2 Mei itu merupakan hari lahir dari Ki Hajar Dewantara. Saya rasa nama tersebut bukanlah nama yang asing didengar oleh kita semua, karena beliau adalah sosok yang memperjuangkan pendidikan dan juga pelopor sekaligus Bapak Pendidikan Indonesia. Kelas 7 baik dari SMP Seminari Pius Dabas Kiso maupun kelas 7 dari SMPK Santo Yosef Kiso tentu sudah tahu betul sosok tersebut. Dan pada hari ini juga tentu kita bersyukur dan berbangga karena kita diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan upacara dan juga kita kedatangan keluarga. Saya bilang keluarga karena ini tahun kedua kita sudah bersama-sama dengan SMPK Santo Yosef, dan ini merupakan kolaborasi yang baik dan kolaborasi yang kalau sesuai dengan tema Hari Pendidikan Nasional tahun ini bermutu, maka ini merupakan kolaborasi yang bermutu. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Pendidikan Nasional bukan sekedar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai lomba, tetapi lebih dari itu. Mungkin sebagian kita menganggap bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional ini sebagai hari libur, bisa senang-senang, bisa tidur sebebasnya. Tapi perlu kita ketahui bahwa Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk mewujudkan pendidikan terbaik dan bermutu.
Semua itu dapat realisasi apabila kita mengenal dan mengetahui makna dan sejarah Hari Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, di momen yang berahmat ini, saya akan menceritakan sedikit bagaimana sejarah dari Hari Pendidikan Nasional sebagai literasi. Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei itu tidak terlepas dari sosok yang sudah saya sampaikan tadi, Ki Hajar Dewantara, yang pada peraturan Presiden 1959 ditetapkan tanggal 2 Mei yang bersamaan juga dengan hari kelahiran Ki Hajar Dewantara, yakni 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Beliau dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaja Ningrat. Beliau merupakan cucu dari Sultan Pakualaman ketiga. Mengapa beliau begitu terkenal dan ikonik dalam bidang pendidikan? Itu karena semangat dan perjuangan beliau dalam memerdekakan pendidikan di Indonesia. Pada masa kolonialisme, beliau memperjuangkan kemerdekaan melalui kritikan-kritikan. Meskipun Ki Hajar Dewantara ini merupakan seorang dokter yang sekolah di sekolah Sofia pada saat itu, tetapi kecintaannya terhadap dunia jurnalistik, dia mencoba untuk mengkritik kebijakan dari kolonial Belanda pada saat itu dengan menulis berbagai kritikan di berbagai majalah pada saat itu dan media. Untuk tahu majalah dan medianya, Pak Arsi tentu sangat tahu banyak tentang itu. Selanjutnya, dengan perjuangannya, kemudian beliau diasingkan ke Belanda dan kemudian kembali ke tanah air, mendirikan taman siswa dengan dua sahabatnya, yaitu Doos Dekker dan juga Cipto Mangunkusumo, yang kita biasa kenal dengan Tiga Serangga. Mereka membentuk dan membangun taman siswa. Taman siswa ya bisa berwujud seperti apa yang kita lihat saat ini. Selanjutnya, kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama menunjuk beliau sebagai Menteri Pendidikan dengan slogan yang paling terkenal, yakni Tutpuri Handa. Ya. Ada yang tahu apa itu Tutpuri Handayani? Kelas 7 SMP, SMA. Apa itu Tutpuri Handayani? Apa? Ya, dari belakang memberikan dorongan. Itu yang ada di baju kalian itu selalu terpampang Tutpuri Handayani. Hadirin yang sayang, itu sekilas sejarah dari Hari Pendidikan Nasional. Kemudian untuk menghormati perjuangan beliau, maka Presiden Insinyur Soekarno melalui Peraturan Presiden nomor 316 tahun 1959 menetapkan tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional, dan Ki Hajar Dewantara wafat atau meninggal pada tanggal 28 April 1959. Saudara-saudari yang saya hormati, tema yang diusung oleh pemerintah tahun ini yakni partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Tema ini mengingatkan kita semua
bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab dari guru, tenaga pendidikan, dan juga tanggung jawab dari para siswa dan siswi. Pendidikan bermutu tentu akan berjalan dengan baik apabila seluruh stakeholder pendidikan dapat berperan aktif mewujudkan pendidikan yang terbaik. Senada dengan apa yang menjadi komitmen dari Presiden Prabowo Subianto dalam isi pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yakni membangun sumber daya manusia yang kuat melalui pendidikan. Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi. Revitalisasi dalam hal ini mulai dari sarana dan prasarana, kesejahteraan guru, dan juga peningkatan kompetensi dan keterampilan. Tentu semua itu bisa terwujud dengan baik apabila kita memiliki komitmen dan juga semangat kolaborasi. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita bekerja sama, berkolaborasi dengan SMPK Santo Yosef Kisah. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Saya lihat kelas 7 paling semangat dan paling lama tepuk tangan karena mereka paling mendalami dan paling merasakan kolaborasi. Partisipasi semesta seperti tema yang diusung pemerintah pada tahun ini berarti melibatkan semua pihak dalam proses pendidikan, memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang dikerdilkan, tidak ada yang tertekan, dan tidak ada diskriminasi. Mari kita ciptakan suasana sekolah yang inklusif, di mana setiap suara didengar dan setiap usaha dihargai. Kita bisa berkontribusi melalui berbagai cara, seperti berbagi pengetahuan, saling mendukung, kolaborasi dan gotong royong, saling menghargai atau toleransi, bukan saling membuli. Saya teringat apa yang saya sampaikan di kelas 7. Saya mengatakan kepada sang pembuli bahwa dia tidak jauh beda dengan Sumanto. Ada yang tahu Sumanto? Kelas 7 pasti tahu betul. Sumanto adalah manusia kanibal, memakan organ manusia. Tetapi si pelaku bully, dia tidak memakan organ manusia, tetapi dia memakan mental, masa depan, kepribadian, dan watak seseorang dengan bulian. Maka ketika Anda menjadi seorang pembuli, Anda sama halnya dengan Sumanto. Oleh karena itu saudara, di momen yang istimewa ini menjadi bahan refleksi kita semua untuk kita membangun pendidikan yang inklusif, iklim sekolah yang positif dengan terhindar dari segala pembulian, adanya kelompok-kelompok atau grup-grup di dalam sekolah yang hanya menciptakan dan merugikan kita semua. Akhir kata, saya mengajak kita semua untuk berkomitmen dalam menjadikan pendidikan sebagai prioritas baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Semoga peringatan Hari Pendidikan Nasional ini dapat memotivasi kita untuk terus belajar dan berkontribusi. Mengakhiri semua amanat ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun supaya agak menarik dan sedap didengar. Di dunia digital, ilmu berkembang.
kurang kompak cakep. Saya dulu mendengar kata cakep dari rekan-rekan guru saya. Di dunia digital ilmu berkembang. Romo Miko paling besar suara cakep. Belajar online tak ada batas. Pendidikan berkualitas kita usung generasi cerdas menuju sukses. Dirgahayu Pendidikan Nasional. Sekian dan terima kasih.